Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga semangat untuk mengikuti kuliah matematika dasar ini. Pada hari ini kita masuk ke materi bab berikutnya, yaitu kemarin kita sudah membahas terkait dengan turunan atau diferensial ya. Kita sudah bahas sampai dengan turunan atau diferensial fungsi trigonometri ya. Hari ini kita akan melanjutkan bab lain, yaitu tapi pastinya bab ini adalah kelanjutan dari turunan. Biasanya kalau kita sudah belajar turunan, setelah turunan itu pasti kita yang belajar yang namanya integral atau biasa disebut dengan anti turunan. Jadi kalau orang-orang bilang itu turunan dan integral itu saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena mereka saling bertolak belakang sebutannya gitu. Jadi kalau makanya disebut dengan anti turunan itu nama lain dari integral itu sendiri. Saya yakin mahasiswa semuanya sudah pernah lah ya waktu SMA, baik itu SMA atau SMK, baik itu IPA atau IPS, sepertinya sudah pernah belajar integral dasarnya ya, baik itu yang di SMK. Tapi pastinya sudah ada dasar lah, sudah ada gambaran bagaimana kita belajar integral, bagaimana materi integral itu sendiri. Jadi nanti di materi matematika dasar ini, karena waktu yang sangat singkat ya, karena kalian tahu sendiri di matematika dasar ini banyak sekali bab, dan setiap bab itu harus diselesaikan dalam 1-2 pertemuan saja begitu. Berarti sangat cepat, berbeda pada waktu SMA mungkin satu bab sendiri bisa ngomongin integral bisa habis sampai 1 minggu 2 minggu baru selesai seperti itu. Tapi kalau untuk matematika dasar, karena kita seperti mengulang dan juga hanya menambahkan beberapa materi mendalamnya lagi, dan sudah tingkatannya perguruan tinggi, itu memang lebih cepat belajarnya. Jadi saya harapkan kalian mengingat-ingat lagi materi pada waktu SMA seperti itu ya. Di sini seperti biasa kalian harus tahu dulu apa itu pengertian dari integral. Seperti yang saya sampaikan tadi, integral itu nama lainnya adalah anti turunan. Pada waktu kelas 11 ya, betul sekali ya, pada waktu kelas 11 kalian waktu SMA, kalian pasti sudah mempelajari konsep turunan gitu. Terus pada selanjutnya di kelas 11 itu sendiri, selanjutnya kalian juga akan belajar terkait dengan integral, di mana pemahaman tentang konsep turunan ini dapat kalian gunakan untuk memahami konsep integral. Betul sekali. Jadi kalau pada waktu SMA itu kelas 11, kemarin baru saja kita ulang lagi materi terkait dengan turunan. Ternyata konsep terkait turunan itu bisa kalian gunakan dalam memahami konsep integral. Jadi kemarin kalau sudah paham pasti belajar integral akan lebih mudah lagi. Tapi kalau kemarin kalian belajar turunannya agak setengah-setengah, pastinya nanti akan lebih kesulitan dalam memahami konsep integral ini karena saling berkaitan. Untuk itu coba tentukan turunan fungsi berikut. Perhatikan bahwa fungsi ini memiliki bentuk umum fx sama dengan 2x pangkat 3. Maka turunan dari fx ini sendiri adalah 6x kuadrat gitu ya. Jadi turunan, mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala, salah pencet begitu malah jadi keluar begitu. Jadi saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan ada fungsi fx yaitu 2x pangkat 3, kita turunkan ya, maka f aksen x-nya adalah 6x kuadrat. Jadi turunan fungsi dari fx 2x pangkat 3 itu adalah f aksen x 6x pangkat 2. Menentukan fungsi fx dan f aksen x berarti menentukan anti turunan dari fx. Nah, jadi kalau kita mengetahui turunan dari suatu fungsi, dan kita akan misalkan kalau kemarin kan kita yang diketahui fungsinya, kita cari turunannya. Ini dibalik. Yang kita ketahui adalah turunannya, kita akan mencari fungsi asalnya. Nah, berarti secara tidak langsung, berarti untuk bisa mendapatkan fungsi asalnya, kita harus menggunakan anti turunan dari f aksen x. Sehingga integral merupakan anti turunan atau anti diferensial atau operasi inverse terhadap diferensial begitu. Jadi untuk bisa mengembalikan fungsi turunan untuk menjadi fungsi asal itu harus diintegralkan atau dianti turunkan. Itulah fungsi dari integral. Jadi kalau suatu fungsi sudah diturunkan untuk menjadi fungsi asalnya, itu cukup diintegralkan. Disinilah konsep dari integral itu sendiri, anti turunan artinya seperti itu.
Jika fx adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, maka fx merupakan antiturunan atau integral dari f aksen x sama dengan fx, begitu. Jadi kalau misalkan kita mengatakan f aksen x itu menjadi fx, itu adalah dimana f aksen x itu turunan itu diintegralkan sehingga akan diperoleh fx itu sendiri, begitu. Paham ya sampai sini? Iya. Integral tak tentu. Jadi di dalam integral sama seperti turunan, kemarin juga ada turunan tak tentu gitu kan ya. Di integral juga ada integral tak tentu. Pengertian integral tak tentu dulu ya. Pengintegral fungsi fx ditulis dengan integral f aksen x dx disebut integral tak tentu dari fx. Jika f besar antiturunan dari fx, maka jadi ini rumusnya agak salah ya, harusnya integral f aksen x dx sama dengan fx plus c, atau dengan begitu, atau integral dari fx dx itu adalah f besar x plus c. Jadi ini adalah di sini rumusnya itu agak salah ya, maksudnya di sini itu f besar x, begitu ya. Keterangannya itu adalah simbol notasi integral, terus fx adalah fungsi integralnya, ini bukan fungsi integral, itu bukan fx tapi f besar x. Fx adalah integral umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx, c adalah konstanta pengintegralan gitu ya. Ada dua jenis integral tak tentu yang akan kamu pelajari pada bagian ini, yaitu integral tak tentu dari fungsi aljabar dan integral tak tentu dari fungsi trigonometri, begitu. Jadi nanti seperti turunan kita akan mempelajari fungsi aljabar dan juga integral pada fungsi trigonometri. Jadi perlu kalian ingat bahwa yang namanya integral adalah antiturunan dari suatu fungsi. Jadi kalau ada suatu fungsi diintegralkan, berarti fungsi itu akan menjadi fungsi itu sendiri, misalnya fungsi turunan itu sendiri. Jadi integral fx dx sama dengan f besar x plus c, begitu. Dan di sini kita akan membahas dua fungsi dalam integral, yaitu integral fungsi tak tentu dan integral fungsi trigonometri. Yang pertama, kita akan bahas rumus dasar integral tak tentu dan fungsi aljabar, begitu. Sekarang perhatikan turunan fungsi-fungsi berikut. Misal G1x didapatkan G1 aksen x adalah 1. Jadi turunan dari x adalah 1. Jadi jika G1x1, maka Gx-nya adalah integral dari G1x dx, yaitu adalah x plus C1, yaitu kembali ke fungsi awalnya. Jadi kalau integral dari fungsi turunan G1x kan turunan dari Gx, itu akan kembali menjadi fungsi Gx, yaitu G1x itu sendiri, yaitu x plus C1. Terus yang kedua, G2x adalah setengah x didapat G2 aksen x adalah x. Kok x ya? Setengah kali ya harusnya. Ini setengah ya. Misalnya juga. Jadi maka G2x itu sama dengan integral dari G2 aksen x dx itu sama dengan setengah x plus C2, begitu. Jadi integral dari G2 aksen x itu kan setengah. Berarti adalah setengah x. Dari urutan tampak jika G aksen x adalah x pangkat n, maka Gx-nya adalah 1 per n plus 1 kali x plus 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, atau dapat ditulis dari integral dari x pangkat n dx itu adalah 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c, di mana n tidak boleh sama dengan 1. Itu rumus umum dari integral. Jadi kalau kalian mengintegralkan x pangkat n, itu hasil integralnya itu adalah 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 pas c. Sebagai contoh, turunan fungsi fx 2x pangkat 2 plus c adalah 4x, ya kan? F aksen x-nya adalah 4x. Ini berarti antiturunan dari f aksen x 4x adalah fx 2x kuadrat plus c, yaitu ya betul ya, karena turunan dari 4x kalau kita integralkan akan kembali menjadi fungsi fx dari 2x plus c, atau ditulis dengan integral dari f aksen x dx itu kan berarti integral dari 4x itu adalah sama dengan 2x kuadrat, begitu.
Kenapa plus C? Kalau kita menggunakan rumus yang atas, 1 per N plus 1 kali X N plus 1 kan betul ya, 4 per pangkat 1 plus 1, 24 dibagi 2, 2 X 1 plus 1, 2 berarti 2 X pangkat 2, betul sekali, begitu itu caranya. Jika f aksen X-nya Xn, maka fx-nya adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Untuk N tidak boleh sama dengan 1, dengan C adalah suatu konstanta, begitu. Jadi secara umum kita dapat memperoleh bahwa misalkan kita mempunyai fungsi fx dan gx merupakan fungsi yang dapat diintegralkan, maka akan berlaku yang pertama, integral dari 1 dx ya, itu kan integral dari dx itu sama dengan integral 1 itu sama dengan x plus c. Sedangkan kalau integral dari k kali fx dx itu adalah k dikalikan dengan integral fx dx. Jadi nanti fx-nya diintegralkan sendiri, k-nya dikeluarkan konstantanya. Terus kalau c itu adalah integral dari penjumlahan dua fungsi atau pengurangan, itu adalah sama seperti integral fx dx plus minus integral dari gx dx. Itu sama seperti turunan ya. Jadi diintegralkan satu-satu baru dijumlahkan atau dikurangi. Terus kalau integral a x pangkat n dx itu sama dengan A per X plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Itu rumus-rumus yang harus kalian pahami pada saat kalian melakukan pengintegralan terhadap fungsi tak tentu fungsi aljabar seperti itu. Paham dulu ya sampai sini ya. Baik, untuk memahami konsep-konsep terkait dengan integral, biasanya kalau dalam matematika kita lebih bisa mudah memahami kalau kita masuk ke contoh. Jadi untuk lebih memahami integral tertentu fungsi aljabar tersebut, marilah kita simak contoh-contoh berikut ini. Selesaikan integral berikut. A. Integral dari X pangkat 3. B. Integral dari X pangkat 3 per 2 dx. C. Integral dari 2 akar 4 X pangkat 3 dx. Dan D adalah integral 6x kuadrat plus 2x min 3 dx. Oke, kita satu-satu ya. Integral dari X pangkat 3 dx ya, seperti rumusnya adalah 1 per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, begitu. Berarti kan N-nya itu adalah 3, berarti 1 per 3 plus 1 kalikan X 3 plus 1, berarti secara tidak langsung adalah 1 per 4 X pangkat 4 plus C. Itu adalah hasil dari integral X pangkat 3. Paham ya sampai sini? Terus yang kedua, yang B adalah integral X pangkat 3 per 2 dx. Itu juga sama, pakai rumus 1 per N plus 1 kali X pangkat N plus 1 plus C. Berarti kan 1 per 3 per 2 plus 1 pangkat X 3 per 2 plus 1. Hasilnya apa? 5 per 2, berarti menjadi 2 per 5 kali X pangkat 5 per 2 plus C. Paham ya yang B itu. Terus yang C juga sama, ini bentuknya adalah akar. Integral dari 2 kali akar 4 dari X pangkat 3 dx. Berarti bentuk ini kan ada konstantanya dikeluarkan, terus bentuk akarnya dirubah menjadi pangkat positif ya, bentuk pangkat. Kalau akar diganti bentuk pangkat menjadi 2 dikeluarkan, integral dari X akar 4 X pangkat 3 itu sama dengan X pangkat 3 per 4 dx. Lah kalau sudah seperti ini tinggal kalian integralkan seperti biasa, yaitu X pangkat 3 per 4 plus 1 per 3 per 4 plus 1. Jadi ya hasilnya plus C 8 per 7 X pangkat 2 per 4 plus C. Kalian hitung aja ya, itu pecahan biasa akan ketemu seperti itu. Yang D itu gampang, itu pakai konsep penjumlahan integral atau pengurangan. Jadi kalian akan integralkan satu-satu dari setiap fungsi, yaitu integral dari 6x pangkat 2 plus 2x min 3 dx, maka akan sama dengan integral dari 6x kuadrat dx plus integral 2x dx dikurangi integral 3 dx, diintegralkan masing-masing. Untuk yang 6x kuadrat itu hasilnya adalah 2x pangkat 3 plus 2x itu kalau diintegralkan jadi x kuadrat, 3 kalau diintegralkan jadi min 3x plus C. Hasilnya menjadi 2x pangkat 3 plus x pangkat 3 min 3x plus C. Jadi 4 contoh itu paham ya, itu cara bagaimana cara kalian untuk mengintegralkan, begitu.
Baiklah, akan saya lanjutkan materinya. Kalau tadi kan kita sudah membahas rumus integral tak tentu dari fungsi aljabar. Selanjutnya yang nomor 2, kita akan membahas rumus integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Kalian ingat trigonometri itu apa? Kalau udah ngomongin trigonometri pasti berkaitan dengan sinus, kosinus, tangen, kosek, sekan, kotangen, seperti itu. Itu yang perlu kalian pahami. Terus pastinya seperti turunan kemarin itu ada konsep-konsep atau rumus tertentu yang harus kalian ingat. Di integral pun sama. Untuk memahami integral dari fungsi trigonometri dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai turunan trigonometri. Kalian ingat kemarin, turunan dari sin X itu adalah cos X, sedangkan turunan dari cos X adalah min sin X. Itu yang perlu kalian pahami, itu dari turunan. Agar kamu lebih memahami, perhatikan tabel turunan fungsi trigonometri berikut. Kalau ini adalah tabel turunan fungsi trigonometri kemarin ya, yaitu misalnya ada fungsi fx sin X, turunannya adalah cos X adalah turunannya min sin X tadi seperti yang saya sampaikan. Tan X itu adalah turunannya sekan kuadrat X, sekan X adalah turunannya adalah tan X kali sekan X. Kotangan X itu adalah min kosek kuadrat X, kosek X adalah min kotangan X, kosek X gitu. Itu adalah rumus-rumus untuk turunan fungsi trigonometri. Kenapa kita harus mengingat turunan dari fungsi trigonometri? Karena seperti definisi di awal bahwa integral itu adalah konsep integral itu adalah berkaitan dengan konsep turunan, di mana integral itu adalah anti turunan. Pastinya kan menggunakan konsep ini, cuma kebalik gitu loh. Kalau biasanya fx diturunkan, ini turunannya akan kembali ke fx gitu, jadi diganti. Berdasarkan tabel tersebut, rumus dasar pengintegral trigonometri adalah sebagai berikut. Berarti integral dari cos X dx itu apa? Nah, kalau tadi turunan sin X itu adalah cos X, kalau integral cos X, integral kan anti turunan, berarti kan ini anti turunannya. Cos X berarti kembali ke fungsi asal menjadi apa? Sin X kan, sin X plus C integral dari sin X dx, maka sama dengan 1. Ya, sorry ya, ini jadi integral dari cos X dx adalah sin X plus C. Jadi integral dari cos X adalah sin X, sedangkan integral dari sin X itu adalah min cos X plus C, karena kemarin kan cos X itu kan turunannya min sin X. Berarti kalau integral sin X itu sendiri adalah min cos X, sedangkan integral sekan kuadrat dx adalah tan, karena kemarin turunan dari tan adalah sekan kuadrat. Berarti integral dari sekan kuadrat X adalah tan X. Terus integral dari kosek kuadrat X adalah min kotangan X. Integral dari tan X adalah tan X kali sekan X adalah sekan X plus C. Integral kotangan X kosek X dx adalah min kosek X plus C. Jadi ini adalah turunan yang diintegralkan akan kembali ke fungsi semula. Begitu kalau kalian perhatikan, kalau ini dari kiri ke kanan, kalau integral itu dari kanan ke kiri ya kan. Integral cos X sin X, integral sin X adalah min cos X, integral sekan kuadrat X adalah tan X, integral tan X sekan X adalah sek X, integral kosek kuadrat X adalah min kotangan X, integral kotangan X kosek X adalah min kosek X. Betul ya, tuh kan? Paham ya? Jadi cuma dibalik aja antara turunan dan integral yang perlu kalian pahami. Terus berdasarkan rumus integral dari fungsi trigonometri di atas, dari rumus dasarnya, maka rumus-rumus tersebut dapat diperluas menjadi, di dalam integral itu ada perluasannya sama. Kemarin juga di turunan harusnya ada ya. Itu misalkan kalau ada integral, kemarin kan ada juga ya di turunan, integral cos AX plus B dx kalau diturunkan menjadi 1/A sin AX plus B plus C. Betul. Terus kalau integral sin AX plus B dx itu adalah min 1/A cos AX plus B plus C. Terus yang C, misalkan integral sekan kuadrat AX plus B dx itu adalah 1/A tan AX plus B plus C. Yang D juga sama, E dan F juga sama. Jadi di sini fungsinya tidak cuma cos X tapi ada koefisiensi fungsinya dalam cos AX plus B. Yang D juga sama, integral dari tan AX plus B sek AX plus B dx itu adalah 1/A sek AX plus B plus C. Terus yang E itu adalah integral kosek kuadrat AX plus B dx itu sama dengan min 1/A kotangan AX plus B plus C. Yang F adalah integral kotangan AX plus B kali kosek AX plus B dx itu sama dengan min 1/A kosek AX plus B plus C. Itu yang perlu kalian pahami ya, rumus-rumus dari
integral, baik itu rumus dasar maupun rumus-rumus yang diperluas begitu. Sama saja sebenarnya intinya. Sampai sini bisa dipahami dulu ya, diingat-ingat rumus-rumusnya gitu, tapi jangan dihafal. Kalau matematika dihafal, sekarang hafal, besok belum tentu masih ingat. Tapi kalau kalian paham, otomatis kan ingat-ingat ya, oh ini rumusnya ini paham. Kalau paham itu beda dengan hafal. Kalau paham itu ngerti, kalau hafal itu asal tahu aja begitu. Kalau ngerti kan biasanya kalau lupa-lupa kan masih bisa diingat-ingat, masih bisa dikaitkan, oh iya ya ini, oh iya itu rumusnya begitu, lebih mudah. Jadi belajarnya adalah memahami. Begitu ya, ada yang mau ditanyakan? Baiklah, untuk memperjelas rumus integral fungsi trigonometri tersebut, kita harus masuk ke contoh ya, biar rumus-rumus tadi itu lebih gamblang, lebih ada arahnya ya, bukan sih, biar mempermudah kalian memahami rumus-rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi sini ada contoh 1.2, selesaikan integral berikut, yaitu yang pertama adalah integral dari 2 sin x plus 3 dx. Yang kedua adalah integral sec kuadrat dx min 1 dx. Yang tiga adalah integral sin kuadrat x dx. Terus 4 adalah integral dari sin x plus kotangan x dalam kurung kuadrat dx. 5 adalah integral sin 4x kali cos 2x dx. Terus di sini perlu kalian ingat, berarti sebelumnya dulu kalian pernah belajar terkait dengan rumus-rumus trigonometri ya. Di mana sin kuadrat x itu sama dengan setengah min setengah cos 2x, atau cos 2x cos pangkat 2x sama dengan setengah plus setengah cos 2x. Begitu, itu yang perlu kalian ingat. Ayo kita bahas satu-satu, ada 7 ternyata soalnya. Yang keenam adalah integral sec x tan x dx. 7 adalah integral 2 sin 3x dx, begitu ya. Oke, yang pertama dulu. Integral 2x plus 3 dx itu kita pakai konsep penjumlahan dalam integral, jadi dipisahkan, yaitu menjadi 2 sin x kan berarti konstanta kali sin x, berarti 2 integral sin x dx plus integral 3 dx. Kalau sudah bentuk seperti ini, kita integralkan satu-satu, di mana integral sin x itu adalah apa? Min cos x, menjadi min 2 cos x, plus integral 3 adalah 3x, berarti min 2, hasilnya adalah min 2 cos x plus 3x plus c. Paham ya? Jadi kalau ada penjumlahan dalam integral, kita integralkan satu-satu fungsinya, terus baru integralkan, baru dijumlahkan, seperti itu. Itu nomor 1. Sedangkan nomor 2, integral sekan kuadrat 2x min 1 dx itu juga sama. Kalian jabarkan dulu menjadi integral masing-masing pengurangannya, yaitu integral sekan kuadrat 2x dx min integral dx ya 1, begitu. Karena di sini 2x ya, sekan kuadrat 2x, 2nya dikeluarkan menjadi 1/2 ya kan. Sekan kuadrat 2x-nya menjadi apa? Tan 2x, berarti ketemunya integral dari sekan kuadrat 2x adalah setengah tan 2x, sedangkan min integral dari dx itu adalah x, berarti min x plus c. Jadi hasil dari nomor 2 adalah setengah tan 2x min x plus c, begitu. Sedangkan soal nomor 3, ayo kita lihat. Soal nomor 3 itu adalah integral sin kuadrat x dx. Tadi diingatkan bahwa sin kuadrat x itu sama dengan setengah min setengah cos 2x, ya kan? Betul. Terus kalau sudah seperti ini bentuknya, integral setengah min setengah cos 2x dx itu kalian jabarkan satu-satu. Integral dari setengah itu adalah setengah x, min integral dari setengah cos 2x adalah setengah kali setengah cos. Integral dari cos itu adalah sin ya, ini salah, ini harusnya ini. Integral dari cos adalah sin, berarti setengah x min 1/4 sin 2x plus c. Ini nomor 3 itu harusnya 1/4 sin 2x plus c. Ini salah, ini bukan salah ya, kurang sinnya. Begitu ya, paham sampai situ ya? Paham. Terus yang soal nomor 4 itu adalah integral sin x dalam kurung sin x plus cos x kuadrat dx. Kalau dalam bentuk seperti ini kan sama aja a plus b kuadrat. Kita jabarkan dulu menjadi integral sin kuadrat x plus 2 sin x kali cos x plus cos kuadrat x. Nah, begitu ya. Jadinya karena sin kuadrat x plus cos
2x, kalian ingat ya, sin kuadrat x plus cos 2x itu sama dengan 1, sehingga diperoleh menjadi penyederhanaannya menjadi integral 1 plus 2 sin cos x dx begitu. Sedangkan 2 sin x cos x itu kalau kalian ingat itu sama dengan wasiko itu adalah sida sin 2x, berarti diintegralkan menjadi 1, disederhanakan menjadi integral 2 sin x cos x itu penyederhanaannya menjadi sin 2x, berarti integral 1 plus sin 2x dx. Baru kita jabarkan, kita integralkan, integral 1 adalah x, integral sin 2x adalah min setengah cos 2x, sehingga diperoleh hasilnya adalah x min setengah cos 2x plus c. Sampai sini paham ya, dipahami dulu ya, dipahami dulu, dimengerti dulu kenapa kok hasil seperti itu begitu. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan dulu. Selanjutnya contoh yang kelima, saya akan melanjutkan contoh dulu ya, contoh dari integral biar kalian lebih paham lagi terkait dengan materi integral. Yang kelima adalah integral dari sin 4x cos 2x. Perlu kalian tahu rumus sebelumnya ya, waktu SMA kan kalian belajar trigonometri di mana sin 4x cos 2x itu bisa diganti menjadi setengah dalam kurung sin 6x plus sin 2x dx. Jadi setengahnya kita keluarkan menjadi integral dari sin 6x plus sin 2x, itu diturunkan diintegralkan masing-masing menjadi setengah dalam kurung min 1/6 cos 6x min setengah cos 2x plus c, sehingga diperoleh min 1/12 cos 6x min 1/4 cos 2x plus c begitu. Paham ya sampai sini? Terus integral sin x tan x dx itu adalah apa? Seperti rumus depan itu tuh sin x plus c. Terus kalau yang nomor 7 integral 2 sin 3x dx itu seperti itu, hasilnya min 23 cos x 3x plus c.